Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fadila Al-Islami, NIM A50120073 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling yang menganut pengertian, tujuan, fungsi, asas-asas, dan komponen program bimbingan dan konseling. Dosen pengampu mata kuliah ini mohon izin dengan hormat saya sebut namanya Bapak Hasan SPD MPD. Oke, langsung saja kita bahas pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Secara umum, tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu berupaya membantu konseli agar dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat maupun lingkungan kerja. Oke, kita lanjut ke fungsi bimbingan dan konseling. Di sini terdapat 10 fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, yaitu potensinya, dan lingkungan, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan norma agamanya. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Yang kelima, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Yang keenam, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang kedelapan, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi kesembilan yaitu fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak ataupun berkehendak. Yang terakhir, fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Adapun asas-asas bimbingan konseling. Pemenuhan asas-asas bimbingan akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan, sedangkan pengingkarannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan, serta mengurangi atau mengaburkan hasil layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Apabila asas-asas ini tidak dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan berjalan tersendat-sendat atau bahkan terhenti sama sekali.
Terdapat beberapa macam asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Dalam proses pembimbing dan konseling, asas ini yang sangat penting dan merupakan asas kunci, karena jika pembimbing memiliki asas ini, akan mudah mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, terutama siswa. Dan dengan begitu, siswa akan aman menceritakan masalah-masalah yang bersifat pribadi yang dapat menghambat perkembangan mereka. Yang kedua, asas kesukarelaan. Dalam proses kegiatan bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si terbimbing, klien, maupun dari pihak konselor. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada saling keterbukaan baik dari klien, konselor, maupun dari pihak-pihak yang bersangkutan agar masalah yang sedang dihadapi cepat terselesaikan. Yang keempat, asas kekinian. Masalah yang akan diselesaikan hendaknya masalah yang sedang dirasakan siswa, sedangkan masalah yang akan dihadapinya di masa yang akan datang hanya dijadikan sebagai latar belakang timbulnya masalah. Dan yang kelima, asas kemandirian. Asas ini dilakukan agar siswa memiliki pribadi yang mandiri dalam memecahkan masalah, tidak bergantung kepada orang lain, dan mandiri dalam mengambil keputusan. Yang keenam, asas kegiatan. Dalam proses bimbingan dan konseling, terkadang konselor memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh klien, karena bila klien tidak melakukan kegiatan tersebut, maka usaha bimbingan tidak memberikan hasil yang berarti. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan bimbingan, klien harus mampu melakukan kegiatan tersebut, sedangkan konselor hanya berusaha mendorong agar klien mampu melakukan kegiatan tersebut. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Untuk terselenggaranya asas keterpaduan, konselor perlu mengadakan kerjasama dengan orang-orang yang dekat dan mengetahui perkembangan diri klien. Dalam hal ini, peranan guru, keluarga, dan siswa lain sangat menentukan demi teratasinya masalah yang dihadapi klien. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-norma yang ada sehari-hari. Jika masalah yang dihadapi siswa adalah masalah yang melanggar norma, maka konselor harus mengarahkan siswa ke arah yang sesuai dengan norma yang berlaku. 10. Asas keahlian. Pelayanan bimbingan dan konseling harus dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang profesional, karena usaha bimbingan dilakukan secara teratur dan sistematis dengan menggunakan teknik dan alat yang memadai. Yang ke-11, asas ahli tangan. Jika konselor sudah berusaha membantu klien memecahkan masalah yang dihadapi, ternyata tidak berhasil, konselor harus mengalihkan masalah tersebut kepada orang yang lebih ahli. Dan yang terakhir, asas Tutwuri Handayani. Asas ini bertujuan agar pelayanan bimbingan dan konseling dirasakan banyak manfaatnya oleh siswa, bukan pada waktu siswa mengalami masalah saja, tetapi di luar proses bimbingan harus ada manfaatnya. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, komponen program bimbingan konseling. Dalam buku penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling, dalam jalur pendidikan formal, dijelaskan bahwa program BK mengandung 4 komponen pelayanan, yaitu pelayanan dasar bimbingan, pelayanan perencanaan individual, pelayanan responsif, dan dukungan sistem. Pelayanan dasar bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses penyampaian tugas-tugas perkembangan. Konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orang tua, guru, dan ahli tangan kepada ahli lain adalah program bantuan yang dapat dilakukan dalam pelayanan responsif.
Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Dukungan sistem. Ketiga komponen di atas merupakan pemberian bimbingan dan konseling kepada konseli secara langsung, sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Oke, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.